Baik, tafadhol. Iya, silahkan. Apa hukumnya apabila seorang istri melaknat seorang suaminya, Pak? Suaranya kecil, Pak. Bisa dibesarin? Iya, Pak. Apa hukumnya apabila seorang istri melaknat suaminya sendiri, Pak? Bahkan mendoakan agar suaminya tersebut diberi azab, Pak. Allahu Akbar. Kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya saya kan dapat THR. Iya. Terus saya tanya duitnya kemana? Saya nggak mau jawab. Iya. Makanya kan nggak mungkin saya malu jawab. Iya. Akhirnya didoakan keburukan. Iya. Oke, siap. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Nah, ini curhat seorang suami yang dia dilaknat sama istrinya sendiri. Didoakan keburukan sama istrinya. Penyebabnya gara-gara suami tidak memberikan informasi kemana uang THR. Berarti udah cair nih uang THR-nya nih. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jamaah, ini kepada mereka yang membina rumah tangga. Terus terang, anak sedih ya. Kenapa anak sedih? Karena banyak orang menikah, sedangkan dia belum punya ijazah untuk menikah. Kalau kita bicara ijazah menikah, orang aja mau ngelamar kerja. Orang mau melamar kerja ke sebuah perusahaan. Itu syaratnya harus punya ijazah. Kalau yang dibutuhkan itu umpamanya ijazah IT atau komputer. Orang ini harus bisa komputer, dia harus punya ijazah. Dan masih dites lagi untuk melihat kelayakan dia untuk bekerja di tempat itu. Ini untuk kerja. Bagaimana untuk menikah? Kadang kalau orang menikah sama sekali sama hidupnya nggak pernah belajar bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri. Sehingga tatkala menikah, mereka baru belajar. Ada yang tidak tahan dalam pembelajaran itu, sebulan 2 bulan cerai, setahun 2 tahun ribut. Akhirnya tujuan sakinah dari pernikahan itu hilang. Dan ini sesuatu yang menyedihkan sekali tatkala terjadi di rumah tangga yang seharusnya melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Salah satu contoh tadi nih, bapak ini dilaknat sama istrinya, didoakan dikasih azab sama istrinya, gara-gara tidak memberikan informasi THR-nya kemana. Jadi bagaimana? Ya nggak boleh kalau kita bicara tadi, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita diperintahkan menjaga lisan kita. Ada orang yang puasa, tapi pahala puasanya hilang gara-gara omongan dia yang buruk. Apalagi sama suami umpamanya. Dia melaknat suaminya, mengutuk suami. Melaknat orang aja nggak boleh. Laisal mu'min bitta'an walal la'an. Kata Nabi SAW, seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, mengutuk. Enggak, orang mukmin nggak kayak gitu. Orang mukmin yang ucapannya indah dan baik. Tapi sekarang ada masalah, Ustaz. Dan masalah itu diselesaikan. Seorang suami, ingat, seorang suami tidak wajib memberitahu istrinya berapa gaji dia, berapa penghasilan dia, kemana uang dia itu dia habiskan. Selama suami telah memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Jadi para istri supaya tahu hak dan kewajiban dia. Rumah tangga ini dibangun di atas saling memahami. Rumah tangga itu dibangun di atas saling membutuhkan. Suami butuh sama istri. Nah, Allah mengatakan hunna libasul lakum. Istri itu pakaian buat para suami. Wa antum libasul lahun. Dan kalian para suami pakaian buat mereka. Jadi pakaian ini yang menghangatkan ketika hawa itu dingin. Pakaian ini yang mendinginkan tatkala hawanya panas. Pakaian ini yang menutup aib dan kekurangan kita. Maka kalau tadi ada seorang istri yang tidak setuju dengan sikap suaminya, coba ditanyakan secara hukum umumnya dia. Paling nggak ngomong, bang, kenapa bang? Aku kepingin tahu. Kalau suaminya ngomong, udahlah, aku nggak kepingin ngasih tahu kau. Aku takut kau sakit hati macam-macam ya. Kau nanti nggak bisa tidur. Mungkin si suami berbagi kepada orang tuanya. Mungkin si suami punya utang, dia harus bayar sama orang lain. Mungkin cari alasan-alasan yang menyebabkan dia memaafkan suaminya. Adapun kalau seorang istri sampai melaknat, mencela, mendoakan keburukan buat suaminya,
Apa sebenarnya yang diinginkan dari rumah tangga? Jadi Rasulullah SAW ini pernah naik kendaraan bersama para sahabat. Tahu-tahu ada wanita tua yang naik onta dan ontanya kayaknya nggak nyaman sama dia. Lalu dilaknat itu onta. Ontanya dilaknat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah kau nggak usah berangkat sama kita. Kita nggak boleh berangkat sama ada kendaraan yang terlaknat di sini. Gimana kalau dia melaknat suaminya? Nggak boleh jamaah ya. Ingat, seorang mukmin tidak boleh melaknat perorangan aja nggak boleh. Doakan kalau dia merasa suaminya melakukan tindakan yang zalim, doakan. Bagaimana mendoakan? Semoga dikasih hidayah suamiku. Hidayah bang, mudah-mudahan kau dapat hidayah. Mudah-mudahan kau belajar ya bang ya. Supaya kau ngerti bagaimana menjadi suami yang baik. Mungkin itu ucapan yang bisa diterima. Tapi kalau sampai melaknat, mengutuk, mendoakan keburukan, nah, kayaknya tidak pantas. Dan seorang suami berusaha mengambil hati istrinya. Mengambil hati istrinya itu, kalau dia marah, cobalah tidak. Masalahnya itu tidak pakai akal aja, tapi pakai hati. Ya mungkin istri butuh sesuatu, mungkin suami tidak mencukupi kebutuhan dia, mungkin dia kepingin beli baju baru, tapi gara-gara THR-nya habis, sedangkan gajinya habis dimakan juga, maka dia tidak bisa membeli hal itu. Maka dimaafkan istrinya, mudah-mudahan bisa berbaikan lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.